karena kita pikirin kalau Angela gak datang, yang ada buyar semua prosedur COVID yang sedang kita terapkan. Jadi ada permintaan dari iya, jadi akhirnya kita pikir ya kita antisipasi sebisa mungkin untuk tidak mengundang crowd lebih dari yang sudah direncanakan. Bisa dijelasin sedikit acara ini tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang produk Rudy Project ya, Rudy Project itu sebenarnya udah produk Itali ya, produk Itali, dan memang dia fokusnya ke kacamata sama helm tentang safety olahraga. Nah kebetulan Kak Julita Saragi ini adalah founder dan CEO-nya Rudy Project Indonesia, yang mana beliau sering menggait influencer dan artis-artis. Ada beberapa juga sebenarnya artis-artis yang influencer juga ya, yang memang fokus di dunia olahraga. Nah, dan sering banget sebenarnya mengadakan kegiatan lelang untuk mengumpulkan untuk lelang-lelang charity ya. Jadi ada banyak yayasan yang udah dibantu oleh Rudy Project, apalagi sekarang kan sebenarnya sepeda itu lagi benar-benar booming. Nah, jadi kita mencoba untuk edukasi ke masyarakat bahwa jangan sampai mereka bersepeda itu tapi mereka lupa dengan prosedur COVID. Nah, jadi di sini Rudy Project itu mengajak kita semua dan saya sebagai influencer juga untuk menerapkan ke para peolahraga untuk walaupun berolahraga untuk kita selalu menggunakan COVID tersebut. Rute perjalanannya tadi seperti apa, Mbak? Perjalanannya tadi kan? Oh, dia sangat menyenangkan karena memang flat ya, rute-rutenya flat, dan memang karena ini mix, ada sepeda lipat, ada road bike, ada juga sepeda mountain bike, jadi pastinya memang ada kendala untuk kesamaan ini. Cuman tadi dari teman-teman aksi itu luar biasa, mereka sangat profesional dalam melindungi kita ya agar kita lancar di jalan. So far nice. Ada tes rapid juga nggak sih sebelum mulai aktivitas ini? Ada pesertanya ada tes rapid juga nggak? Ada tes rapid, ada. Jadi ada dari komunitas masing-masing sudah bertanggung jawab. Iya. Jadi kita ini dari perwakilan komunitas, dari tiap komunitas itu hanya 5 orang saja. Jadi emang perwakilan. Jadi karena tujuan kita di sini sebenarnya adalah mengedukasi setiap komunitas gitu kan. Jadi cuma perwakilan aja. Ya, bisa saya tambahkan kenapa event ini dibuat ya, karena Mbak Stevi luar biasa melihat effort saya sebagai penanggung jawab Rudy Project Indonesia. Itu kami kan brand olahraga ya, bukan hanya sepeda tapi olahraga macam-macam. Jadi keberadaan Rudy Project Indonesia ini bermanfaat buat teman-teman kita, khususnya atlet, karena atlet-atlet kita itu banyak ternyata yang masih memerlukan perhatian dari teman-teman. Kebetulan para komunitas kan banyak yang mereka sangat peduli dan ingin berpartisipasi. Jadi ketika kami mengadakan lelang amal, itu 100% hasil penjualannya itu kami sumbangkan kepada juga korban COVID ya, seperti ojek online itu. Mereka kan sejak waktu kita pandemi itu kita sampai sekarang memberikan mereka setiap bulan santunan. Juga ada keluarga yang suaminya meninggal, anaknya masih kecil. Nah, ada beberapa orang yang seperti itu ya, kita tiap bulan memberikan. Jadi juga kita punya yayasan, CSR kita itu memang berfokus, perusahaan kita memberikan itu 25% untuk yayasan ini. Jadi sebenarnya saya sangat agak gimana, tapi saya terharu jujur ke sosial. Karena sebenarnya tidak mau mengadakan itu untuk yayasan kami, malah yayasan kami yang ingin memberikan. Tapi karena memang luar biasa dari teman-teman komunitas, di inisiasi dari Mbak Stevi, saya sangat welcome dan sangat appreciate itu gitu. Jadi hasil hari ini lelang hari ini memang sangat terbatas, padahal banyak sekali yang ingin berpartisipasi ya. Tapi karena situasi kita pandemi membatasi banget. Jadi itu pun kita sangat bersyukur karena tadi ditawar langsung lumayan gede ya nilainya. Nah, yang pertama produk yang kami lelang tadi itu kami berikan untuk atlet junior yang memang mereka butuh perhatian juga. Kepentingan mereka juga banyak yang belum terpenuhi. Nah, info ini saya dengar di grup. Nah, di grup itu ada komunitas sepeda menggalang dana gitu untuk memberikan mereka si atlet-atlet junior yang mungkin ada yang perlu dibantu, sehingga saya merasa event ini kita juga harus itu menggalang dana gitu. Dan
bisa saja sebenarnya kasih duit aja, tapi dengan adanya konsep lelang ini yang memenangkan lelang, dia mendapatkan kacamata Ruby Project atau produk Ruby Project dengan harga yang lumayan bagus, walaupun jadi tinggi, dia merasa senang karena uangnya itu bermanfaat buat para atlet yang memang sebenarnya dia juga bangga ya bisa mensupport adik-adik dan juga tadi alhamdulillah perwakilan dari keluarga yang terkena korban pandemi ya, terdampak pandemi situasi ini, mereka juga sudah hadir dan akan kami berikan juga kepada mereka. Terima kasih. Diikutin berapa peserta tadi? Kalau boleh tahu? Nggak nyampe 100 Ya, di bawah 100. dan itu tadi nggak nyampe 100, dan itu juga kita kelompokin ya per peloton karena kita ngikutin prosedur bahwa satu kerumunan itu nggak boleh lebih dari 30 orang. Jadi tadi kami bagi benar-benar per peloton, jadi untuk tidak terjadi kerumunan lebih dari 30 orang. Seperti itu sih. Kalau boleh tahu kan di tengah pandemi dan kamu memang sudah mengikuti protokol kesehatan. Dan ini kan lagi ramai ini kan belum lama ini ada masa yang turun dan sekarang jadi angka semuanya. Jadi kamu nggak takut bikin acara begini apa sudah mendapatkan izin dari pihak polisi? Karena sebenarnya Kameranya tujuan kita yang di Jakarta itu kan sebenarnya yang lebih tidak bisa dibendung adalah olahragawan kan, olahragawan. Jadi yang bisa kami lakukan hanya mengedukasi untuk setiap perwakilan komunitas untuk walaupun olahraga yuk terapin ke teman-teman. Jadi sebenarnya makanya kita nggak ngumpulin semuanya. Kita hanya ambil beberapa perwakilan. Tadi juga mungkin teman-teman media udah lihat kelompoknya juga gimana kan, dan tadi setelah goes semuanya langsung disuruh pulang, hanya mengambil air minum dan langsung pulang. Seperti itu sih kurang Jadi lebih. saya tambahin ya Mas ya, memang karena keinginan sekali dari komunitas ini untuk ikut serta berpartisipasi dalam menggalang dana ini, ikutan lelang ini, mereka juga berjanji. Jadi seperti latihan goes biasa aja, tapi ngumpulnya di sini start, balik dan pulang. Dan mereka memang mengikuti mengharapkan lucky draw kami lakukan secara online. Tapi menurut izin dari pihak Sudah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalau kita ngomongin komunitas sepeda, sebenarnya teman-teman media juga bisa lihat di Jakarta itu lebih banyak dari ini bahkan kan. Nah jadi sebenarnya kita cuma mencoba untuk meng-hire, diarahkan. Jadi kalau misalkan memang mau berbondong-bondong seperti ini loh, sebenarnya lebih ke edukasi sih sebenarnya. Ya mungkin Mbak, tahu saya kan hari ini ada Angel Elga dan kita lihat tidak ada itu gimana? Nah, jadi karena kita pikirin kalau Angel Elga datang, yang ada buyar semua prosedur COVID yang sedang kita terapkan. Jadi Ada permintaan dari iya, jadi akhirnya kita pikir ya kita antisipasi sebisa mungkin untuk tidak mengundang crowd lebih dari yang sudah direncanakan. Alasannya sendiri tidak datang tuh karena kekhawatiran protokol kesehatan atau seperti apa? kurang tadi fever ya. bukan enggak demam. Jadi tadi sudah dibilang ke kita semua bahwa perbincangan tadi juga dengan manajer beliau bahwa kalau misalkan mereka datang akan memicu banyak sekali orang di kerumunan yang sebenarnya tidak masuk dalam daftar undangan. Jadi pertimbangan kami sih pure karena itu. Jadi last minute emang cancel. Tapi mudah-mudahan di koes-koes lain akan ikut. Akan